Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novilianti dari kelas AK 703 dengan jurusan akuntansi dan NIM 250301020550. Di sini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Yang sudah kita ketahui bahwa analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pada suatu perusahaan di masa lalu, di masa saat ini, dan di masa yang akan datang. Apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan adalah screening. Screening ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi dan memilih dari banyaknya kategori yang sebelumnya kita pilih, baik itu dari perusahaan atau sekuritas. Yang kedua, understanding adalah bagaimana kita menginterpretasikan dan menilai substansi ekonomi. Yang ketiga ada forecasting. Forecasting ini adalah peramalan. Bagaimana kita memproyeksikan perusahaan ini di masa yang akan datang berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan. Yang keempat adalah diagnosis, di mana kita mengidentifikasi kekuatan perusahaan tersebut, kelemahan perusahaan tersebut, dan pesaing dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir ada evaluation, di mana kita menentukan nilai intrinsik dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, komponen utama dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau laporan posisi keuangan, yang komponennya terdiri dari aset sama dengan utang ditambah modal. Yang kedua ada laporan laba rugi, di mana kita akan mengetahui perusahaan ini laba atau ruginya dalam periode tertentu. Yang komponennya terdiri dari laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Yang ketiga ada laporan arus kas, di mana kita dapat mengetahui laporan keuangan tersebut berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan arus kas terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada arus kas investasi, kedua arus kas pendanaan, yang ketiga arus kas operasi. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal suatu perusahaan dari tahun ke tahunnya. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini membantu laporan utama. Tuh. Selanjutnya, siapa sih pihak-pihak pengguna laporan keuangan? Yang pertama, pemilik perusahaan. Yang kedua, manajer atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga, investor. Sebagai investor, kita harus tahu nih, mana perusahaan yang sehat, sehingga kita perlu menganalisis laporan keuangan. Kreditur, karyawan, akuntan publik, pemerintah. Yang terakhir adalah akademisi dan peneliti. Selanjutnya, bagaimana kita menganalisis sebuah laporan keuangan? Di sini ada 3 macam pelaksanaan analisis laporan keuangan ya, teman-teman. Yang pertama, analisis horizontal atau trend, yaitu dengan cara membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan selama beberapa periode. Tahun pertama dengan tahun kedua, kita bandingkan nih. Laporan tahun kedua dengan laporan tahun ketiga, dan seterusnya. Kita bandingkan, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Mengidentifikasi tingkat pertumbuhan penjualan, biaya operasional, total aset dari waktu ke waktu, dan yang lainnya juga. Yang kedua ada analisis vertikal atau common size, dengan cara menyatakan setiap pos sebagai presentasi dari basis utama dalam satu periode waktu.
Menilai struktur internal perusahaan dan membandingkan struktur tersebut dengan pesaing, benchmarking. Yang terakhir adalah analisis rasio, yaitu dengan mengukur kinerja dalam menentukan seberapa efektif perusahaan beroperasi dan menguji kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Kemudian kita ingin mengetahui keuntungannya, kita bisa menggunakan analisis rasio ini ya teman-teman. Kemudian, rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dan contoh perhitungan masing-masing rasionya. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan yang singkat yang sebelumnya saya sudah pelajari, ya. Yang pertama ada rasio likuiditas, di mana kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan tersebut mampu membayar utang jangka pendeknya. Nah, ada dua macam rasio dari rasio likuiditasnya. Yang pertama ada current ratio, di mana rumusnya adalah aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek atau dibagi utang jangka pendek. Tadi laporan keuangan singkatnya sudah ada ya. Nah, sudah diambil juga nominalnya 4.000 dibagi 2.000, hasilnya adalah 2. Berarti kita ambilnya 2 kali. Sehingga perusahaan memiliki 2 aset lancar untuk setiap satu liabilitas jangka pendeknya. Ini dianggap sehat gitu. Yang kedua ada quick ratio, di mana rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Yang sudah kita ambil tadi 4.000 dikurangi 2.000, 2.000 dibagi 2.000 satu kali, di mana perusahaan dapat membayar semua kewajiban jangka pendeknya, bahkan tanpa menjual persediaannya. Ini bisa dibilang kuat ya perusahaannya. Selanjutnya, ada rasio solvabilitas, di mana kita dapat mengetahui perusahaan ini membayar kemampuan utang jangka panjangnya. Ada dua rumus, yang pertama ada debt to equity ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi total ekuitas atau total modal. Yang sudah kita ambil ya nilainya tadi 5.000 dibagi 5.000. Kita ambil persentasenya 10%. Nah, 10% dari total modal pemegang saham didanai oleh utang. Ini menunjukkan risiko yang rendah. Tidak sampai 50% ya teman-teman. Kemudian ada debt to asset ratio, di mana rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Nilainya kita sudah ambil, yaitu 5.000 dibagi 10.000. Kita ambil presentasinya, hasilnya adalah 50%. 50% dari total aset perusahaan didanai oleh utang. Sisanya didanai oleh modal sendiri yang tadi ya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yaitu dimana kita dapat mengetahui perusahaan ini dalam mengukur kemampuannya menghasilkan laba atau keuntungan. Yang pertama, ada return on asset, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Kita sudah ambil nilainya tadi 1.400 dibagi 9.500, kita ambil persentasenya 14,74%, di mana perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba sebesar 14,74% untuk setiap 100 aset yang dimilikinya. Yang kedua ada return on equity, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas atau total modal. Di mana kita sudah ambil tadi nilainya, ini mohon maaf ya ada kesalahan. 1.400 dibagi 5.000
yaitu hasilnya 28%, di mana perusahaan menghasilkan laba sebesar 28 untuk setiap 100 modal yang diinvestasikan pemegang saham. Yang ketiga ada gross profit margin. Laba kotor dibagi penjualan bersih, yang senilainya adalah 4.000 dibagi 10.000, hasilnya adalah 40%. Di mana perusahaan menghasilkan laba pada setiap penjualannya sebesar 0,40 atau 40% tersisa setelah HPP dibayar. Yang keempat ada net profit margin. Rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan bersih, 1.400 dibagi 10.000, hasilnya adalah 14%. Untuk setiap satu penjualan, 14% adalah laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, ada rasio aktivitas atau efisiensi, di mana kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan tersebut mengefisiensikan penggunaan asetnya. Yang pertama, ada inventory turnover. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nominalnya 6.000 dibagi 1.800. Hasilnya 3,33 kali. Persediaan perusahaan terjual habis dan diganti rata-rata 3,33 kali dalam setahun. Yang kedua ada aset turnover. Dengan rumus penjualan dibagi total aset. Kita sudah ambil nilainya 10.000 dibagi 9.500, hasilnya adalah 1,5 kali. Maka setiap satu asetnya adalah 1,5 penjualan gitu. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.